Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Khawatir merusak rumpon ikan, ratusan nelayan tolak proyek kabel optik bawah laut dengan mendatangi kantor Dinas Perikanan Bulukumba. Unjuk rasa sidang sengketa lahan di depan Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tanah Toraja diwarnai kericuhan. PSM Makassar membantai Persib Bandung 5-1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare dalam kompetisi Liga 1. Ya, harga telur ayam semakin melonjak di pasar tradisional Kabupaten Bulukumba. Para pedagang menjual satu rak telur berisi 30 butir seharga Rp60.000 dan Rp3.000 per butir. Kenaikan harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Bulukumba tidak terbendung. Di pasar sentral misalnya, harga telur ayam menembus Rp60.000 setiap satu rak berisi 30 butir. Sedangkan satu butir telur ayam dijual seharga Rp3.000. Selain pasokan yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan, peningkatan harga telur juga dipicu kehadiran program penyaluran bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Para pedagang pun mengeluhkan harga telur yang terus naik setiap pekan dalam 2 bulan terakhir. Akibatnya konsumen terpaksa mengurangi pembelian telur. Banyak di antara beberapa yang datang ini di sini banyak yang bertanya kenapa Pak mahal sekali. Dan dalam beberapa langganan saya juga yang sering saya bawakan, saya antarkan, mereka juga mengeluh. Kita ke informasi lain, PSM Makassar menggagalkan ambisi Persib Bandung meraih nilai penuh di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Pasukan Juku Eja membantai tim tamu dengan skor telak 5-1 dalam lanjutan kompetisi Liga 1. PSM Makassar mengubur impian Persib Bandung meraih kemenangan di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Dalam lanjutan kompetisi Liga 1, PSM membantai Maung Bandung 5-1. Mengawali laga, pasukan Juku Eja langsung tancap gas. 2 menit babak pertama berjalan, PSM unggul 1-0 setelah tendangan Yakob Sayuri menerobos sisi kiri gawang Persib yang dijaga Imade Wirawan. 17 menit berselang, tuan rumah kembali menambah gol melalui Ramadan Sananta. Pada menit ke-32, Persib memperkecil skor lewat tendangan keras Mark Locke. Bukannya menyamakan kedudukan, Persib malah semakin tertinggal 3-1. Ramadan Sananta kembali mencetak gol menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, PSM semakin gencar menyerang pertahanan Persib. Gol kedua Yakob Sayuri pada laga ini menambah skor kemenangan PSM menjadi 4-1 di menit ke-51. 14 menit berselang, Wiljan Pluim menutup keunggulan PSM 5-1. We score 2 goals after we lose our focus on defensive corner, and before this also when we score the second goal we are not focused. Almost the opponent team scored a goal. So we need to be more attention in these situations. But the attitude of my players, of my team was fantastic today. Of course, sometimes we make some mistakes, but the attitude was bagus attitude. On the second half was the same. Sometimes we lose the focus, we not make what we need to make, but the attitude of the players are great. Asisten pelatih Persib Bandung Budiman mengatakan gol cepat yang dicetak para pemain PSM mengakibatkan pemain Persib kehilangan semangat sehingga tidak mampu mengembangkan permainan. Dengan gol cepat PSM ini yang menjadi turun permainan. Jadi setelah gol menit ke-3, anak-anak agak sulit mengembangkan permainannya. Dan di kedua ini di luar perkiraan saya, ini evaluasi buat saya. Sedangkan menurut pemain Persib Bandung Ahmad Jufrianto, kekalahan timnya menjadi cambuk agar Persib bisa bangkit pada laga lainnya. Kami sebagai pemain semua minta maaf atas hasil yang terjadi hari ini. Seperti yang pelatih bilang, ini di luar normal. Selama saya bermain di Persib ini suatu yang sangat membuat saya pribadi memalukan, dan saya rasa kita sebagai pemain tidak bisa harus terus berada di situasi seperti ini. Kita harus bangkit, semua pemain harus introspeksi apa yang terjadi dalam tim. Kita
berusaha buat bangkit ke depannya karena banyak pertandingan yang harus kita lewati. Sementara itu pemain PSM Makassar, Ramadan Sananta, mengapresiasi dukungan supporter sehingga permainan PSM membuahkan hasil memuaskan. Dan terima kasih kepada supporter sudah mendoakan dan memberi dukungan kepada kami semua. Dengan kemenangan ini, PSM Makassar menempati peringkat 3 klasemen sementara Liga 1 dengan 16 angka, sedangkan Persib Bandung melorot ke posisi 14 dengan nilai 7. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Kita beralih ke informasi kriminal. Polisi meringkus seorang pemuda yang mencuri ponsel dalam rumah kosong di kota Makassar. Buronan spesialis pencurian dalam rumah kosong diringkus tim Buser Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar. Penangkapan bermula saat pelaku menawarkan ponsel curian melalui media sosial. Polisi yang menyamar sebagai pembeli segera menyergap pelaku di lokasi yang telah ditentukan kedua pihak. Polisi mengetahui ciri-ciri tersangka berdasarkan keterangan saksi yang melihat aksi pencurian di wilayah Manggala. Saat itu rumah kosong ditinggal kerja penghuninya. Ponsel raib digondol maling. Kosong memang rumah? Kosong memang, Pak. Kosong, tidak ada aktivitas waktu itu? Kalau saya pergi kerja, ibu pergi mengaji. Kalau yang hilang itu HP-nya siapa? HP-nya anakku, Pak. Anak tadi? Iya. Memang ini rumah tidak pernah terkunci? Iya, tidak pernah, Pak. Pelaku masuk melakukan tindak pidana pada saat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pintu tidak terkunci. Pada saat ditangkap itu, pelaku hendak menjual handphone itu atau seperti apa? Benar sekali, jadi pada saat kami lakukan penangkapan, pelaku akan melakukan penjualan barang dari hasil kejahatan. Untuk barang bukti yang disita, Komandan? Untuk barang bukti yang disita adalah 1 buah handphone. Pemuda berumur 25 tahun ini mengaku pernah membobol rumah kosong di 3 lokasi. Dari penangkapan tersangka, turut disita sejumlah barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Polisi menyita ribuan liter solar bersubsidi yang hendak dijual melintasi Parepare tanpa surat izin resmi. 2 orang pembawa solar ilegal turut ditangkap. Polisi memeriksa 11 jerigen berisi 3,3 ton atau 3.300 liter solar bersubsidi yang disita saat melintasi wilayah Parepare menggunakan truk. 2 orang yang terlibat pengangkutan solar bersubsidi telah ditahan di Polres Parepare. Rencananya solar bersubsidi itu dibawa ke Sorowako untuk kembali dijual tanpa izin resmi. Solar bersubsidi itu diperoleh dengan modus mengantre di stasiun pengisian bahan bakar sepanjang kota Makassar menuju Parepare. Setelah tangki truk penuh dipindahkan ke jerigen. Kami atas petunjuk dan arahan Bapak Kapolres Parepare, KBP Niko Jasono Isika, Unit Reskrim Polsek Sorea mengamankan diduga BBM jenis solar subsidi, penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi dengan jumlah kurang lebih 3,3 ton dengan rincian 111 jerigen dengan yang berukuran 30 liter, masing-masing 30 liter. Jadi kita sudah mengamankan 2 orang, laki-laki AW dengan AL, yaitu adalah warga Kabupaten Luwu Timur. Backup oleh Satreskrim Polres Parepare mencium adanya penyelundupan ataupun pengangkutan tanpa izin BBM jenis solar subsidi ini, kemudian mengamankan di Polsek Soreang, kemudian kita tangani dengan sidik dan sudah kita tahan 2 orang tersebut dan barang bukti sudah kita sita. Rencananya mau dibawa kemana, Pak? Rencananya dibawa ke Luwu Timur. Dari hasil interogasi kedua orang tersebut bahwa Kabupaten Luwu Timur sedang kelangkaan BBM. Kalau itu BBM-nya dari mana itu? Dari hasil interogasi kami, pemeriksaan dari kedua orang yang kita amankan, BBM tersebut adalah dia cicil secara resmi ataupun secara legal, dia beli di SPBU, kemudian dia sedot dan dia pindahkan ke jerigen sampai ke SPBU yang ada di baru kemarin. Jadi pada saat melintas Parepare kita amankan. Selain ini memang dia diambil dari beberapa SPBU di sejumlah kota, Pak? Dari hasil interogasinya seperti itu, dari Makassar sampai ke Baru. Mau dijual ke mana, Pak, rencananya? Rencananya dijual ke Luwu Timur, Sorowako. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam 6 tahun penjara atau denda 6 miliar rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.